Wah, wah. Hmm. Guys, lihat deh ada berita menarik nih. Ketika kita mendengar kata perang, yang terbayang di pikiran kita apa sih? Pasti, perang itu kita bayangkan sebagai bentrokan antara negara dan kekuatan militernya. Namun, perang tidak sesederhana itu. Perang itu lahir dari proses yang panjang, dimulai dari ketegangan, adanya kepentingan, dan rasa saling curiga antar negara. Namun, dalam banyak kasus, perang itu tidak sesederhana itu. Konflik Rusia dan Ukraina adalah contoh nyata bagaimana sejarah, identitas, dan ketakutan dapat berkembang menjadi konflik bersenjata yang berskala besar. Di sini kita akan menganalisis kasus tersebut melalui politik identitas, security dilemma, dan peace building measures. Pada bulan Februari tahun 2022, dunia kembali menyaksikan perang besar di Eropa. Rusia melancarkan invasi militer ke Ukraina, dan kemudian konflik itu berkepanjangan hingga saat ini. Konflik ini tidak hanya berdampak kepada kedua negara, tetapi juga mempengaruhi stabilitas global, mulai dari krisis energi, gangguan perdagangan pangan, hingga gangguan geopolitik internasional. Namun, jika kita melihat lebih dalam lagi, konflik ini bukanlah konflik yang terjadi secara tiba-tiba. Maksudnya, konflik ini sudah lama ada. Ya, bukan di tahun 2022 saja, tapi konflik ini sudah memiliki akar permasalahan yang kuat dari tahun 2014. Kalau dipikir-pikir, perang ini seperti bom waktu, yang mana ketegangan itu sudah lama ada, tetapi gagal dikelola dengan baik. Maka pada akhirnya ia meledak juga. Benar. Ukraina merupakan bagian dari Uni Soviet hingga tahun 1991. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Ukraina menjadi negara merdeka dan mulai membangun identitas nasionalnya sendiri. Namun, secara geografis dan politik, Ukraina berada di posisi yang sangat strategis, di mana terletak di antara Rusia dan negara-negara barat. Hal ini membuat Ukraina berada dalam tarik-menarik pengaruh antara dua kekuatan besar. Ketegangan mulai meningkat setelah peristiwa Euromaidan tahun 2013 yang mendorong Ukraina semakin mendekat ke Uni Eropa. Sebagai respon, Rusia mengambil alih wilayah Crimea pada tahun 2014 dan mendukung kelompok separatis di wilayah Donbas. Konflik ini sebenarnya sudah menewaskan lebih dari 14.000 orang sebelum invasi 2022. Salah satu faktor utama dari konflik ini adalah NATO. Kenapa NATO? Ukraina melihat NATO ini sebagai bentuk keamanannya yang dapat menjaga keamanan bagi Ukraina. Sedangkan Rusia melihat ekspansi yang dilakukan NATO itu sebagai bentuk ancaman dan dapat mempengaruhi stabilitas di kawasannya. Dalam teori HI, kondisi ini dikenal sebagai security dilemma. Security dilemma adalah situasi di mana tindakan defensif suatu negara justru dianggap mengancam oleh negara lain. Jadi akan memicu eskalasi konflik. Yang menarik adalah sebenarnya kedua belah pihak merasa sedang bertahan, tapi justru menghasilkan konflik yang semakin besar. Selain faktor keamanan, konflik ini juga memiliki dimensi politik identitas yang sangat kuat. Rusia membangun narasi bahwa Ukraina merupakan bagian dari sejarah dan identitasnya. Namun, Ukraina mengembangkan identitas nasionalnya sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Disinilah konflik identitas muncul ketika satu pihak mengatakan kalian bagian dari kami dan pihak lain mengatakan kami berbeda. Dalam teori politik identitas, hal ini disebut menciptakan batas antara kita dan mereka. Ketika identitas menjadi alat politik, konflik akan menjadi lebih emosional, kompleks, dan lebih sulit diselesaikan. Konflik ini berdampak besar terhadap masyarakat sipil. Lebih dari jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, kehilangan pekerjaan, dan hidup dalam ketidakpastian. Perang tidak hanya menghancurkan kota,
tetapi ia juga menghancurkan masa depan manusia. Untuk memahami bagaimana konflik ini seharusnya dapat dicegah, kita menggunakan konsep peace building measures. Johann Galtung memandang perdamaian sebagai kondisi yang tidak hanya bebas dari perang, tetapi juga bebas dari kekerasan yang struktural. Peace building adalah proses jangka panjang yang mencakup rekonsiliasi, pembangunan institusi, dan pemulihan kepercayaan. Salah satu instrumen pentingnya adalah Confidence Building Measures atau CBM. CBM adalah langkah konkret untuk mengurangi ketegangan melalui transparansi, komunikasi, dan verifikasi. Contohnya seperti yang pertama notifikasi latihan militer, lalu kedua inspeksi bersama, dan yang ketiga jalur komunikasi langsung. Tujuannya adalah membuat perilaku negara lebih dapat diprediksi sehingga mencegah terjadinya konflik. Pertama, adanya security dilemma. Kedua, politik identitas memperkuat konflik. Ketiga, tidak ada trust dan political will. Tanpa kepercayaan, CBM tidak akan berlangsung efektif. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa konflik Rusia Ukraina menunjukkan bahwa perang bukan hanya tentang militer, tetapi juga tentang kepentingan, identitas, dan juga persepsi ancaman. Ketika security dilemma dan politik identitas bertemu, konflik menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Dan tanpa kepercayaan, upaya seperti CBM dan peace building tidak akan berjalan dengan lancar. Karena pada akhirnya, perdamaian gak hanya soal menghentikan perang, tapi juga ngebangun kepercayaan yang nyata. Oke, guys, sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.